Ya, selamat datang lagi di pertemuan kita yang kedua, Bapak Ibu mahasiswa RPL. Untuk pertemuan kemarin, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sumber bahan baku obat tradisional. Sekarang kita akan bahas tentang sumber bahan baku dari Simplicia mineral atau pelikan. Saya akan share lagi materi pada hari ini. Oke, Simplicia mineral dan pelikan. Ya, apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat? Ya, ini materi tentang Simplicia mineral atau pelikan. Ya, kemampuan akhir yang akan diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menyebutkan sumber atau bahan baku obat tradisional dari mineral atau pelikan serta kegunaannya untuk apa. Ya, kita akan mengulang lagi pengertian dari Simplicia mineral. Simplicia mineral adalah Simplicia berupa bahan mineral atau pelikan yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni atau isolat melalui proses isolasi. Ini pengertian dari Simplicia mineral. Kemudian yang pertama ada yang namanya parafin liquidum. Ya, bentuk produknya ini contoh saja, bentuknya seperti ini, yaitu parafin dalam bentuk cair. Pemberiannya seperti apa? Dia hablur, tembus cahaya, atau agak buram, tidak berwarna atau putih, tidak berbau, tidak berasa, dan agak berminyak. Parafin liquidum disimpan di dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Untuk Simplicia yang mengandung parafin liquidum biasanya digunakan sebagai basis salep, bahan penyalut kapsul dan tablet, serta bahan pengeras. Kemudian yang kedua adalah parafin solidum atau padatan. Pemberiannya sudah pasti padat, sering menunjukkan susunan hablur, kemudian agak licin, tidak berwarna atau putih, dan tidak memiliki rasa. Digunakan untuk bahan pengeras salep dan zat tambahan lainnya pada produk farmasi. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik dan harus terlindung dari cahaya. Kemudian yang ketiga adalah belerang atau sulfur. Pemberiannya seperti apa? Jadi belerang atau sulfur ini serbuk amorf atau serbuk hablurenik, sangat halus, berwarna kuning pucat, tidak berbau dan tidak berasa. Digunakan biasanya sebagai bahan baku untuk produk farmasi, misalkan bedah, kemudian salep dan lain sebagainya. Kemudian kaolin, bentuknya seperti yang di sebelah kiri slide. Pemberiannya adalah massa batuan yang tersusun dari material lempung dengan kandungan besi yang rendah dan pada umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Kemudian kalsium karbonat CaCO3, serbuk putih halus yang ditemukan dalam bebatuan yang merupakan komponen utama dari cangkang organisme laut seperti hewan siput, kemudian mutiara atau kerang ya, dan kulit telur. Ini kalsium karbonat. Terus ada juga Simplicia mineral vaselin album. Pemberiannya massa lunak, lengket, bening warna putih, dan warna ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Dia juga berfluoresensi lemah dan bila dicairkan tidak berbau, hampir tidak berasa. Digunakan sebagai bahan baku salep dan pencahar yang lemah. Disimpan dalam wadah tertutup baik.
Ada juga vaselin flavum, tadi alba, albino putih ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau suka lupa, flavum yang kuning, album yang putih. Pemberiannya adalah masa lunak, lengket, bening, dan berwarna muda sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan dingin, tidak diaduk. Penggunaannya bahan salep, pencahar lemah, disimpan dalam wadah tertutup baik. Kemudian ada yang namanya iktamolum atau iktamol atau nama lainnya juga ikhtiol. Mungkin yang paling sering familiar Bapak Ibu dengar adalah ikhtiol. Bentuknya di sebelah kiri, pemberian ini adalah garam amonium asam sulfonat yang diperoleh dari batuan bitumen bercampur dengan amonium sulfat dan air. Zat berkhasiatnya adalah senyawa belerang serta amonium sulfat. Digunakan untuk antiseptik eksternal, penggunaan luar, dan obat bisul. Disimpan dalam wadah tertutup baik. Ya, ini yang cukup banyak Bapak Ibu ya. Ada juga Simplicia serbuxeng atau ZN di senyawa kimia. Ini bisa diperoleh dari makanan seperti buncis, kacang-kacangan, keju, daging ayam, daging sapi, dan aneka ikan laut. Kegunaannya untuk apa sih serbuxeng ini? Dia itu untuk mempertahankan kesuburan, memperkuat daya tahan tubuh, membantu dalam proses penyembuhan, dan mampu membantu agar menghasilkan sekitar 100 enzim yang diperlukan. Seng juga berguna untuk kecantikan kulit, yaitu dapat mencegah timbulnya jerawat, mencegah kulit kering, dan membantu regenerasi kulit. Kemudian serbuk tembaga atau cuprum ya CU bisa diperoleh dari makanan, seafood, kemudian gandum, jagung, dan polong-polongan. Fungsinya atau kegunaannya untuk membantu hemoglobin, kolagen, dan menjaga kesehatan saraf. Ada juga mangan atau MN bisa diperoleh dari makanan telur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, daging merah, pada buah-buahan terdapat pada buah stroberi, nanas, dan anggur. Ini untuk menjaga kesehatan otak, tulang, berperan dalam pertumbuhan rambut dan kuku, membantu menghasilkan enzim untuk mengubah karbohidrat dan protein membentuk energi yang akan digunakan. Kemudian ada juga zat besi atau Fe bisa diperoleh dari hati ayam, daging merah, ikan, dan kacang polong-polongan. Fungsinya atau kegunaannya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan menghilangkan racun dari tubuh. Ada juga krom atau kromium, diperoleh dari roti, gandum, jagung, daging, ikan, dan keju. Kegunaannya dibantu dengan adanya vitamin B3, kromium berfungsi mengatur penempatan glukosa dalam darah menuju ke sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi suatu energi. Ini agak tidak terbaca ya, ini adalah magnesium atau Mg. Bisa diperoleh dari makanan kacang-kacangan serta sayur-sayuran dan berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Ya, terima kasih. Sekian presentasi terkait dengan materi simplicia atau mineral. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya.